Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada materi hari ini kita masuk di pertemuan perdana kita di mata kuliah testing dan implementasi sistem jaringan atau disebut sebagai testing jaringan. Nah, di dalam testing jaringan ini nanti kita akan membahas mengenai bagaimana sebuah sistem itu kita testing, sebuah sistem itu kita akan menguji seberapa pentingnya untuk diimplementasikan dalam hal di pembelajaran jaringan komputer. Nah, adapun agenda-agenda akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yakni yang pertama adalah kita akan membahas nanti mengenai agenda pembahasan. Tentunya biasanya kalau di pertemuan pertama kita akan menjelaskan bagaimana peraturan dan ketentuan perkuliahan atau aturan-aturan main di dalam perkuliahan kita, di mana juga akan nanti jelaskan bagaimana mata kuliah ini terapannya dan akhirnya untuk diterapkan di dalam pembelajaran kita itu seperti apa nanti ke depannya. Baiklah, yang pertama kita masuk di peraturan perkuliahan sesuai dengan ketentuan sebelum-sebelumnya atau ke kontrak-kontrak kuliah pada umumnya itu disarankan Anda menggunakan pakaian yang sopan walaupun situasi dan kondisinya perkuliahannya daring atau dari rumah dan sifatnya streaming atau menggunakan aplikasi. Jadi sebaiknya Anda menggunakan pakaian-pakaian yang sesuai dengan ketentuan. Misalkan kalau pakai kemeja perempuan ya, atau laki-laki ya. Jadi menyesuaikan lah. Kemudian toleransi keterlambatan minimal 15 menit pada saat kita melaksanakan perkuliahan melalui via daring. Jadi sebelum itu Anda sudah harus bergabung di live Zoom kita ataukah aplikasi-aplikasi dan platform yang kita gunakan. Kemudian jumlah persentase kehadiran minimal 75% ya untuk bisa lulus di mata kuliah ini. Jadi diharapkan Anda tetap berpartisipasi dalam perkuliahan. Kemudian pemberian surat izin dan sakit ya. Jadi kalau sakit lebih daripada 3 hari berarti harus ada surat sakitnya dari dokter atau puskesmas. Pengumpulan tugas ini pentingnya untuk Anda. Jadi setiap tugas nanti Anda kumpulkan. Kemudian kuis, UTS dan UAS. Kemudian lain-lain ini adalah unsur-unsur yang belum diatur pada saat nanti perkuliahan mendatang. Kemudian kita masuk di kontrak kuliah. Nah, kontrak kuliah seperti kontrak pada umumnya, kehadiran 25%, tugas kuis 20%, UTS, UAS itu 20 dan 30. Kehadirannya itu terdiri dari sakit izin ya. Kemudian total pertemuan kita itu sebanyak 16 kali pertemuan. Terdiri dari 14 kali tatap muka melalui via daring atau luring. Kemudian 1 kali UTS, kemudian 1 kali UAS. Jadi totalnya semua adalah 16 kali pertemuan. Kemudian tugas dan kuis saya jelaskan. Tugas dan kuisnya nanti ini bisa saja nanti melalui via Google Classroom, via YouTube, ataukah tugasnya dalam bentuk project ya yang akan disampaikan di setiap pertemuannya. Jadi antisipasi saja apabila ada tugas-tugas yang perlu kita kerjakan. Kemudian UTS 25, UAS 30 ya, ini menyesuaikan. UTS-nya biasanya di pertemuan ke-8 kita sudah melaksanakan ujian tengah semester. Jadi ingat kostumnya adalah putih hitam atau hitam putih. UAS-nya pun seperti itu, menyesuaikan dengan jadwal kampus yang sudah ada. Baiklah, itu arahan singkat tentang agenda pembahasan kita, peraturan perkuliahan, kemudian kontrak kuliah. Hari ini juga kita masuk sedikit pengantar tentang testing dan implementasi sistem jaringan. Nah, kita ketahui bersama bahwa di dalam testing jaringan itu bagaimana kita nanti bisa menyusun sebuah sistem yang baru ya, ataukah merubah sistem yang lama, di mana kondisi yang lama adalah merupakan sebuah sistem bisa menggunakan jaringan komputer maupun sudah menggunakan jaringan komputer. Jadi yang tadinya belum menggunakan jaringan, kemudian kita membuatnya dalam bentuk setelah menggunakan jaringan, itu yang disebut sebagai proses perubahan.
Di dalam proses perubahan itu nanti kita perlu nanti mengecek apakah testing dan implementasi pengembangan jaringan itu sesuai dengan rule-rule yang sudah diterapkan. Nah, salah satu perkembangan tahapan testing pada pengembangan software hanya melibatkan komponen change ya, dimana contohnya misalkan di tim pengembang software ini bertanggung jawab pada 3 komponen lainnya, misalkan pada testernya atau pada bidang pengujinya, memastikan bahwa software yang dibuat ini memenuhi kebutuhan dari user atau customer. Jadi ketika nanti kita membuat sistem di dalam jaringan, kemudian sistemnya itu kita upload ke user kita perlu harus mengecek terlebih dahulu apakah ini benar-benar sistemnya ini sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, Anda harus memikirkan tadi plan itu. Nah, di mana bila memenuhi maka tester akan melaporkan bahwa ini sistem ini sudah melewati uji, sudah melewati verifikasi dan validasi, sehingga perlu di tester untuk diteruskan kepada user. Nah, nanti arahnya ke depan di mata kuliah testing implementasi jaringan ini nanti adalah Anda menghasilkan sebuah produk di mana produk itu telah melewati uji, verifikasi, dan validasi. Setelah itu kita masuk ke fase testing. Nah, testing ini yang akan berpengaruh bahwa kelayakannya sebuah sistem diuji itu berdasarkan hasil dari tester. Selanjutnya, seperti apa definisi testing itu atau pengujian? Jadi testing itu adalah bentuk pengujian. Nah, pengujian seperti apa? Pengujian di bidang jaringan. Nah, secara umum pengujian dapat berarti proses untuk mengecek apakah suatu perangkat lunak dan perangkat kerasnya dapat bekerja sesuai dengan standar tertentu. Jadi di dalam testing jaringan ini kita perlu menguji dua. Yang pertama hardware-nya, kemudian software-nya. Ketika hardware dan software sudah melewati uji testing, maka sisa penerapan testingnya nanti akan kita terapkan. Nah, itu kita perlu nanti akan mempelajarinya seperti apa tahap demi tahap ketika kita mengimplementasikan sebuah hardware-nya, kemudian mengimplementasikan software-nya, sehingga sistemnya nanti ini sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, di dalam pengujian perangkat lunak, proses yang mencari kesalahan pada setiap item ini, bagaimana Anda bisa mencatat nanti hasilnya, kemudian mengevaluasi setiap aspek-aspeknya, kemudian komponen-komponen, dan mengevaluasi semua fasilitas perangkat yang dibutuhkan atau dikembangkan nanti di dalam. Jadi Anda harus benar-benar menguji satu persatu ini sistemnya, apakah ini sudah sesuai dengan standar prosedur di dalam sebuah mekanisme, baik itu perancangan maupun pengembangan jaringan. Nah, adapun ruang lingkup di dalam testing dan implementasi jaringan ya, kita perlu tahu juga nanti ruang lingkupnya, di mana ada beberapa ruang lingkup termasuk di dalam testing itu, bagaimana proses evaluasinya. Jadi ini adalah bentuk ataukah ruang lingkup di dalam testingnya. Anda nanti mampu memperbaiki kekurangan, ada kesalahan, baik itu dalam bentuk bug ya, ataukah error jaringan. Nanti juga Anda perlu mengetahui trouble-nya di dalam sebuah jaringan itu. Nah, adapun ruang lingkup selanjutnya ini untuk menguji testingnya, di mana ada formalnya, kemudian ada tim penguji khusus ya, atau disebut sebagai validasi ahli ya. Kemudian setelah dijalankan masuk ke uji kasus yang disetujui, kemudian ada prosedur pengujian. Nah, di fase ini Anda harus melewati semua nanti dalam testing jaringan. Jadi ketika ada jaringan itu kita perlu nanti uji dan testing. Biasanya uji dan testing ini nanti hasilnya dalam bentuk pengujian yang sifatnya misalkan validasi. Nah, di dalam validasi ini contohnya biasanya validasi khusus, berarti ini biasanya validasi ahli yang akan memverification sistem Anda untuk apakah layak untuk diteruskan atau tidak. Kemudian karakteristik utamanya ya, yang pertama adalah formal, di mana kalau formal itu rencana uji perangkat lunak maupun hardware-nya ini adalah untuk diuji oleh pihak terkait.
Nah, tim penguji khusus biasanya adalah orang-orang ahli di bidang jaringan. Nah, ini biasanya melaksanakan. Kemudian setelah itu dijalankan programnya, kemudian prosedur pengujiannya disetujui, kemudian uji kasus disetujui, maka sistemnya siap untuk dilakukan testing. Biasanya di dalam testing itu meliputi verifikasi, mencari sistem yang baik, kemudian divalidasi, membangun sistem yang benar, kemudian yang terakhir adalah melakukan proses check error, mencari kesalahan pada setiap sistem yang ditetapkan. Nah, ini ya. Kemudian tim biasanya untuk berdiri sendiri, biasanya fungsinya adalah untuk melakukan software tester, software developer, project manager, dan end user. Ada manfaatnya, ya, melakukan pengecekan. Untuk manfaatnya testing ini untuk melakukan pengecekan, menemukan bug, kemudian menentukan penerimaan, memastikan suatu sistem, meningkatkan kepercayaan, memperlihatkan bahwa program bekerja dengan baik dan benar, membuktikan bahwa tidak terjadi error pada program, khususnya di dalam implementasi di dalam jaringan. Jadi semua program yang digunakan atau hardware yang digunakan ini sudah melewati uji tester, sehingga pada saat implementasi sistemnya sesuai bekerja yang kita harapkan. Kemudian adapun sasaran dan tujuan pembelajaran ya. Nah, jadi uji tujuannya apa? Jadi ujinya bagaimana nanti melakukan kelayakan aplikasi terhadap sistemnya. Baik itu dari bentuk kinerja sistem, nilai mutu, ekonomis, pengendalian sistem, dan pelayanannya. Tujuannya adalah bagaimana nanti mendefinisikan, membawa, melakukan tes, dan terakhir adalah melakukan penyusunan catatan. Nah, ada yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana nanti catat perangkat lunak atau defect. Jadi nanti menghasilkan sebuah sistem ataukah sistem yang dihasilkan itu, siapa tahu nanti Anda melakukan fase wrong, missing, dan extract ya. Dimana extra ini fungsi terdapat dalam produk. Nah, karena ada kecatatan. Kemudian kita nanti memasuki fase defect atau failure. Catat versus gagal. Nah, apakah perbedaannya nanti ini kita pastikan bahwa ada kecacatan atau kegagalan di dalam mengeksekusi sistemnya. Kemudian perspektif. Nah, ini kalau di bidang bisnis ya kita alihkan ini untuk mengetahui seperti apa pengujiannya, resikonya ya. Setelah itu nanti juga kita masuk di bagian controllingnya atau pengendalian. Setelah itu masuk di pengujian. Nah, kemudian hasil simpulannya nanti bahwa dapat kita lakukan proses pengembangan lebih lanjut. Nah, kemudian perspektif selanjutnya adalah bagaimana software dan testing baik itu hardware maupun softwarenya. Anda harus memahami juga tentang tester harus memahami peran dalam bisnis, menghasilkan informasi, memungkinkan kekurangan, kemudian manajemen akan memanfaatkan report. Kemudian ada pun pihak-pihak yang terkait dengan testing, ya, biasanya ini tentang customer, siapa lokasi kita, contoh kalau di penelitian, siapa tujuan kita, ya, lokasi tujuan penelitian tak. Kemudian software user, siapa yang menjadi usernya nanti yang melaksanakan ini. Kemudian software developer adalah bagaimana nanti individu yang menerima, membantu dalam melakukan fase pengendalian ya. Kemudian software tester ataukah individu yang melakukan fungsi pengecekan. Nah, biasanya orang ahli di bidang jaringan ini, khususnya kalau sistemnya berbasis jaringan, ini melakukan verifikasi dan validasi dan mentesting. Ada juga information service management, di mana individu atau grup yang bertanggung jawab dalam memenuhi tugas-tugas sehubungan dengan layanan informasinya. Kemudian senior organization management atau CEO yang bertanggung jawab nanti terhadap sistemnya. Jadi auditor adalah lebih ke individu yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan pengendalian yang mencakup pada information service, testing sebagai kontrol dari fungsi sistemnya. Jadi ketujuh pihak yang berkaitan dengan testing nanti ke depannya, apabila kita menghasilkan sebuah produk, itu ada 7 verification yang harus kita lewati, sehingga perlu nanti dipandang bahwa sistem ini sudah melewati uji.
Nah, adapun nanti lewati uji itu nanti kita akan menguji sistemnya itu baik itu dalam bentuk uji validasi dan verifikasi. Setelah itu masuk ke fase uji black box testing. Black box testing ini adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa mana keberhasilan sistem itu diterapkan. Selanjutnya, oke, mungkin di pertemuan ini tidak banyak yang perlu kita jelaskan ya sekaitan tentang pengantar testing jaringan. Yang jelasnya nanti ke depannya bahwa di dalam testing jaringan itu kita perlu menguji semua perangkat-perangkat yang kita gunakan, termasuk nanti mentesting software-software ataukah hardware-hardware yang akan kita terapkan di dalam jaringan komputer. Baiklah, itu materi singkat yang sempat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya nanti akan saya jelaskan di pertemuan kedua untuk seperti apa penerapan di dalam testing jaringan untuk hardware maupun software. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.